Kita hari ini memulai pengajian kitab, namanya kitab At-Tadhib bi Adillati Matnil Ghayati wa Takrib. Kitab ini adalah kitab sarah dari kitab Takrib Matan Abu Suja, gitu ya. Dan ini Matan Abu Suja ini kitab Takrib itu banyak sekali disarahi oleh para ulama. Yaitu menunjukkan matan ini kitab bagus, kitab istimewa, ya. Kita mulai hari ini dari awal ya kan, karena kelas baru kalian. Ini mudah-mudahan bisa dapat diselesaikan dalam 1 tahun ajaran. Kalau nanti dibaca itu matan dan sarahnya. Matan itu di atas, sarahnya itu di bawah garis, gitu ya. Kita baca semua. Kitab ini berisi adalah kitab Salafus Saleh, kitab kuning yang disebut kitab kuning, dan kebetulan cetakannya juga penerbit dengan menggunakan kertas warna kuning. Ya kan, disarahi dengan dalil-dalil Al-Qur'an, dalil-dalil hadis. Jadi kalau ada orang-orang di seberang sana ngomong bahwa kitab kuning itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis, ini jawabannya. Orang yang ngomong begitu yang nggak tahu kitab kuning. Kitab kuning adalah intisari daripada Al-Quran dan hadis, penjabaran dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini Dr. Mustafa Dib Al-Bugo, pengarangnya namanya. Ini kalangan cendekiawan muslim sudah masa-masa zaman sekarang modern, ya kan. Tahun 90-an lah beliau, 1990-an beliau wafat. Karena artinya masih di usia-usia satu masa dengan kita, belum 1 abad ya, belum 1 abad. Kalau pengarang aslinya Abu Suja di era tahun 300-an ya kan, atau 700-an, itu kan. Eranya di atas Imam Nawawi. Nah, ini kitab ini sarahnya di era sekarang, itu kan, di era sekarang. Makanya bahasa yang digunakannya juga sudah bahasa Arab modern, ya. Nah, lah itu sebagai ulasan sekilas di pembukaan acara ngaji hari ini. Kita langsung baca aja kitabnya. Alaman nawaina wa qasadna summa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Mustafa Dib Al-Bugho Ad-Doktor wa Syekh Abi Suja. Nas'alukumul barakah wal karamah bihaqqi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Punya semua kitabnya? Sudah, alhamdulillah. Yang belum, kecuali yang belum. Berapa orang yang belum? Sudah memesan di Padaos? Kirain cuma 1 orang aja yang belum. Bapak ada 1 nih stok. Ya, kalau banyak ya udah nggak usah ya, nanti aja bareng-bareng. Ya kan, hari ini pembukaan aja kita baca di awal. Sudah yang punya kitab silakan dilihat di halaman 5. Langsung halaman 5. Tuh sapu aja 5 halaman. Ya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di atas paling gede bismillahnya. Dengan tulisan kaligrafi apa namanya? Apa kaligrafi apa itu? Sulusi apa Dewani? Taurik ah. Ada yang tahu nggak nama-nama kaligrafi? Tulisan nasah di atas. Biasanya yang begitu sulus, yang ditumpuk-tumpuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi
ngawiti ingsun iki kitab at-tadhib kelawan ngucap nyebut jenengan Allah. Bismillahi ngawiti ingsun ay abtadiu bikiraati hadal kitab bidzikri ismillah, ya. Kaitan bismillahnya begitu. Bismillah itu mengandung ta'aluk, ya kan? Bisa bismillahi, bisa u'allifu bi bismillah, bisa bismillahi ta'lifi dan seterusnya. Itu nanti kajiannya ada di kitab Nahwu. Ya, kitab Nahwu mulai Jurmiyah ke Imriti Alfiyah, ya kan? Nah, kita ini sekedar sebab ketika orang membahas satu kitab tidak bicara soal bismillah, itu nanti kajiannya abetar, pengajiannya terputus, kurang barokah. Maka ngaji apapun bismillah dibaca dan dijelaskan yang hubungan dengan ilmu yang akan dibahas. Nah, yang akan kita bahas kitab ini adalah ilmu fikih. Maka nanti ada sedikit disinggung bismillah kaitan dengan fikih, ya kan? Dimaknai aja dulu. Bismillahi biasanya memaknai kelawan nyebut asmane Allah, gitu kan ya. Makna muqaddarnya, makna yang dikira-kirakan sebenarnya bismillahi abtadi'u bi bismillahi. Aku memulai baca kitab ini dengan membaca bismillah. Ketika dijawakaken dengan bahasa Jawa, bismillahi ngawiti ingsun ngaji iki kitab kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang parin nikmat gede ing dalam dunya, Ar-Rahimi tur kang parin nikmat cilik ing dalam akhirat. Ketangkep enggak? Boleh dimaknai, tulis. Kalau sudah ketangkep ya udah. Makna umum bismillahi kalau menyebut asmane Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani kang paring nikmat gede ing dalam dunya, Ar-Rahimi tur kang paring nikmat cilik ing dalam akhirat. Itu makna standar, ya. Standar. Kaitan karo kajian ilmu fikih, tentu bismillah itu fikih itu ada terdiri dari ubudiyah, munakahat, jinayat, hududiyat dan lain-lain, ya kan? Ada kaitan yang erat dengan kita masa-masa masih belajar adalah dengan masalah ibadah. Fikih itu masalah keseharian kita, termasuk di dalamnya muamalah. Bagaimana caranya bergaul, bagaimana caranya melakukan hidup muasyarah, bagaimana ya kan hubungan dengan sesama manusia, sesama teman, dengan teman yang lebih atas, teman yang lebih bawah usianya, ilmunya, kedudukan sosialnya. Nah, itu namanya diatur dalam hal nanti muamalah, termasuk di dalamnya transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli, utang piutang, apalagi kan itu nanti diatur semua. Punya barang orang kalau make berarti pinjam atau meminta, memberi, menerima, itu diatur semua nanti, ya kan? Itu dengan fikih. Kaitan dengan bismillah dengan ilmu fikih erat dengan masalah-masalah hal-hal yang baik, yakni ubudiyah. Setiap kita akan melakukan kebaikan, hukumnya sunnah membaca bismillah, ya kan? Mau makan itu perkara yang mubah makannya, hukum dasarnya. Tetapi kalau tidak makan lemes, lesu, tidak bisa ngaji, nggak boleh resare. Kalau gara-gara tidak bisa ngaji, gara-gara tidak makan, maka makannya menjadi wajib, ya. Baca bismillah hukumnya sunnah. Lalu dalam hal sholat ibadah misalnya, kan sebelum sholat ada syarat sahnya sholat, diantaranya suci dari hadas dan najis. Ada hadas, ada najis, ya kan? Kalau direkam. Kalau najisnya wajib dibasuh dulu, dicucikan dulu.
Kalau hadas, hadasnya juga disucikan dulu, bisa dengan cara mandi kalau itu hadas besar, bisa dengan cara wudu kalau itu hadas kecil, atau dengan pengganti mandi dan wudu berupa tayamum. Nah, melakukan hal-hal itu mulai dari bersuci, kemudian sholatnya itu sendiri, hukumnya sunnah, memulai dengan membaca basmalah. Itu hubungan bismillah dengan fikih. Kalau nanti di dalam sholat membaca rukun qauli, ada apa Dede? Gak boleh. Ini lagi direkam, nanti masuk rekaman loh. Kayak kue surah kayak kue ada di YouTube. Ini rekam nanti ada di YouTube Pondok Pesantren Minhajul Thalibin. Ya kan? Cut disensor. Udah ya, sekilas itu tentang bismillah kaitan dengan fikih. Jadi hukum membaca bismillah di dalam melakukan kebaikan hukumnya sunnah. Rekna naon hal yang baik disunahkan membaca basmalah. Tetapi tidak disunahkan ketika melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak bersih atau kotor. Rek cebok bismillah heula tidak dianjurkan. Kotor dianggap kotor karena ya kan dianggap di tempat yang kotor pula di WC, ya kan? Maka ada doa khusus gitu. Itu bismillah ya. Diteruskan dimanai alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Sama begitu kata-katanya. Sama ya. Alhamdulillah utawi sakabe puji iku lillahi tetap kadue Allah. Itu makna dasar, makna standarnya ya, makna yang sedikit dikembangkan. Alhamdulillah utawi sakabe puji kang papat, yakni puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis. Iku lillahi kadue Allah. Rabbil alamina sifate Allah kang mangerani sekabe alam. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi kagungan Allah. Rabbil alamina anu apa? Ngaratuan, ngarajaan sadaya alam. Wah, angel temen ya Jawa ya Sunda. Ya kan. Wa sallallahu wa shalla lan muga nambahi rahmat sapa Allahu Allah ala sayyidina ingatase Gusti kita sadaya kanjeng. Itu sayyid itu kanjeng bahasa Jawa, orang yang dimuliakan. Muhammadin nyatane Nabi Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi. Muhammad yang mana? Muhammad yang nabi. Sebab ada Muhammad yang bukan nabi ya. Solawat semoga dicurahkan kepada Kanjeng Muhammad yang menjadi nabi, kepada paduka Muhammad yang menjadi nabi. Bukannya paduka Muhammad yang bukan nabi, paduka Muhammad raja, ya kan? Misalnya bahkan di urang mah Muhammad teh nyakan macem-macem ya. Timimiti tukang cukur nepi ka tukang insinyur aya nu ngaranna Muhammad ya, ayanya anak kabeh. Bahkan di Arab setiap laki-laki panggilannya Muhammad semua, orang Arab. Jadi lamun manggil orang Arab yang belum kita kenal dipanggilnya Muhammad. Lamun di urang mah Amang ya, Mang gitu kan. Panggilnya Muhammad, sahawa ge. Muhammad ngalieu. Muhammad. Kamu awewe Siti. Siti Jenar. Sayyidati. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi at-tahirina kang suci kabeh. Doa selamat semoga dianugerahkan kepada Nabi Muhammad
dan juga keluarganya yang suci-suci. Wa sahabatihi lan piro-piro sahabate Kanjeng Nabi. Ajma'ina sekabehane. Semua sahabat. Salawat dan salam keberkahan semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad dan juga keluarganya yang suci-suci, tohir-tohir, dan sahabat-sahabatnya, semua sahabat. Ini penting, ajma'ina, kata ajma'ina di dalam tradisi kita kaum pesantren itu penting. Sebab ada Islam, ngakunya Islam, tetapi pekerjaannya mencaci maki sahabat. Yang diakui jadi sahabat hanya satu saja. Siapa? Sayyidina Ali. Yang lain dianggap bukan sahabat Nabi. Agama apa itu? Ngakunya Islam. Itu golongan Syiah. Kan golongan Syiah itu begitu. Bahkan dalam syahadatnya selalu menjelek-jelekan, mengkutuk, mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, kita kaum pesantren itu berbeda jauh dengan mereka. Kita menganggap sama, memuliakan dengan tingkatan yang sama kepada semua sahabat. Maka sholawatnya juga diberikan wasohabatihi ajma'ina, semua sahabat. Ya, semua sahabat. Sebab setinggi-tingginya ulama itu derajatnya masih jauh di bawah sahabat. Bahkan wali sekalipun belum bisa menyamai pangkat kedudukan dengan sahabat. Sahabat itu hanya di bawah Nabi dan Rasul, ya kan. Kemudian sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama, aulia, ya di situ di level keempat baru ulama dan para wali. Oh, yang ning wali mulia kena, ning sahabat menghinakan, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sahabat di atas para wali, di atas para ulama. Siapapun itu sahabatnya, ya kan? Siapapun itu sahabatnya. Maka ajma'ina dengan menggunakan kata kalimat taukid, ya. Kalimat taukid itu ada berapa? Kulun, ajma'u, terus apa lagi? Ada berapa? Hah? Ada berapa? Ada berapa? Ada 4 kata. Taukid dengan menggunakan apa saja? Iya, gitu ya. Itu, aduh, inget cuma 1 orang aja ini. Berapa kepala? Dihafalin ya, jurmianya dihafalin lagi, imritiannya naik. Ajma'in itu sebagai taukid, penguat bahwa semua sahabat kita doakan, ya kan, semoga mereka semua mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pan Nabi mah sudah sumbernya barokah, sumbernya rahmat, lautannya ilmu dan lain sebagainya. Ngapain kita doain yang lebih tinggi? Oh, begini logikanya. Ya kan? Kanjeng Nabi itu ibarat gelas, itu gelas, dan rahmat itu, sholawat itu adalah airnya. Beliau sudah penuh dengan air, penuh dengan rahmatnya Allah. Ya kan? Dan kita umatnya butuh cipratan, leberan sholawat. Maka perlu menambah air lagi agar air yang ada di gelas itu luber. Ya, gelas yang penuh kalau tidak ditambah air tidak akan keluar airnya, kecuali dibahekeun. Ya, kecuali ditumplekeun, tumplek bahekeun. Ya kan, kecuali ditumpahkan. Dan ditumpahkan itu, ya kan, jarang-jarang terjadi, berarti menguras, ya, menguras dari sumbernya. Maka caranya dengan menambahkan air. Nah, bersolawat itu ibarat seperti itu. Kita mendoakan Nabi, intinya bersolawat kepada Nabi, memohon syafaat kepada Nabi, sehingga ibarat kayak tadi air dicicikeun ka gelas, gelas nanggeus nu pinu air, nu diarah ke urang teh adalah luberanan, ada urang aya di hadapan gelas. Ayo gelas gede, ngakasiram gitu. Itu namanya rahmat. Ya kan?
Bukan suul adab, ngaduakeun kasaluhureun, tidak ya kan, tapi karena mengharap luberan syafaat, luberan rahmat, luberan barokah. Qala al-Qadi Abu Suja'i Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Qala sampun dawuh, qala sampun ngandika, telah berkata. Siapa Al-Qadi? Orang yang menjadi hakim. Siapa Al-Qadi? Wong kang dadi penghulu. Bahasa Melayu dulu, hakim itu disebut penghulu. Qadi, orang yang memutuskan hukum, orang yang menentukan hukum, orang yang memfatwakan hukum. Ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Si ini mengadukan perkara si anu, diputus seperti apa. Ini orang yang memutus hukum namanya qadi. Ya kan, namanya qadi. Bahasa Melayu zaman dulu dimaknai penghulu. Penghulu agung. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian suka menggunakan kata-kata begitu ya? Itu sebenarnya bahasa jadul. Bahasa Melayu zaman dulu. Bukan. Sekarang itu hakim sebutannya ya. Siapa Abu Suja'in? Nama orang, nama lakob, bama ata bi ummin au bi ab falaqobun wa kunyatun. Apa? Apa yang kalimat-kalimat yang datang menggunakan dengan abun atau umun, ya kan? Itu nama kumaha nadumna ini inget Imriti. Gusti ngaji encan. Oh, acan. Gitu. Nama ya mah yang di depannya dengan pakai umun, abun. Ya kan? Itu namanya lakob. Ya ada alam lakob, ada alam kunyah, nya setik-setik bapak geus teu ngajikan, geus teu ngawuruk. Gitu. Tengah uruk nahu, tengah uruk sorof, uruk fikih. Mereka tajwid, ya pikir sing fardu ain ya. Sebab itu udah tua, biar yang nahu-nahu yang muda-muda, yang kipayah-kipayah. Ahmad ibnu Husain, tegese saya Ahmad bin Husain. Abu Suja itu nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad, putra Bapak Ahmad Al-Asfahani, wong negeri Asfahan. Rahimah muga melasihu ing Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani sopo Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala semoga telah bersabda, telah berkata. Kalau sabda untuk Nabi, berfirman untuk Allah, berkata Al-Qadi, orang yang menjadi hakim, Abu Suja'i, ayah pemberani kalau dimaknai perkata. Tapi ini julukan, lakob. Julukan untuk Syekh Ahmad bin Husain adalah bapak pemberani. Lain bapak pengecut, bapak borangan. Bapak orang mah borangan. Ku emak ge sieun. Semua bapak sieun ku emakna. Bin Ahmad Al-Asfahani, gitu ya. Ini pengarang kitab takrib, namanya Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Maka sering dikenal kitabnya namanya kitab Abu Suja, ya kan? Maka nama lebih populer dengan sebutan julukan. Ya, kayak zaman sekarang kan banyak ya orang yang pakai begitu, abi, umi, gitu kan, pakai abu-abu, pakai umu-umu, gitu kan ya, panggilan depannya, ya kan, Arab-Araban. Kalau untuk panggilan abun, ya mestinya pakai nida ya, pakai ya abu, ya umma, ya ummu, pakai ya nida. Kalau ya nidanya dibuang, biasanya pakai hak nadbah, hak pengganti, hak pemanggil.
abun jadi abah. Itu sudah bahasa Arab. Orang dulu kita sudah pakai bahasa Arabnya. Abah itu bahasa Arab. Abahu dari ya abah, ya abu. Hu itu pengganti dari ya yang dipindahkan ke belakang. Mamah itu ummah asalnya. Ya ummi pengganti dari wahai ibu. Jadi tidak haruslah panggil ke ibu supaya terkesan Islami, ya kan? Terkesan religius, pakai umi, pakai abi, udah biasa aja, ya. Yang suka pakai abi, pakai umi ya nggak apa-apa. Yang pakai papa, mama ya bagen, ya. Yang pakai apa lagi? Papi, mami, dedi apa? Dedi karo apa? Dedi karo apa bature? My dad, my mom, mother. Pakai mother boleh, pakai father boleh, ya kan? Sesukanya lah ya. Cuman, ya kan? Kita itu orang timur, orang Sunda apalagi kudu inget ka Purwadaksina, kudu sadar di mana asal urang, ya kan? Dari kalangan apa kita, ya kan? Bapak pegawaian maaf tukang mulung misalnya, ya kan, pemulung yang dipanggil Dedi, aduh. Kecuali memang bapaknya karena Dedi gitu kan. My dad gitu kan. Boleh saja, ya kan? Tidak ada larangan, juga tidak ada perintah pada dasarnya. Cuma sebagai orang tumur kayak tadi kudu ngukur kakujur, ya. Kudu mah pantes maneh. Kulit urang mah sawo bosok. Lain mateng deui kulitna. Inya tong digambar tato hidung yang kegeblek juga. Ya kan, juga aspal. Batur mah cek kasote digambar-gambar kulitnya bule, ya. Jadi pantes ditatoan teh. Jadi kontras. Cuma urang gosong kaya kekutu kulitnya gaya. Ditato ireng maning yang ngebleg-beg. Eta lutung tanaon, ya kan. Itu namanya ngukur kakujur. Ma pantas diri sendiri. Ya kan, ma pantas diri sendiri disesuaikan. Baik strata sosial maupun yang lainnya. Memang tidak ada perintah, tidak ada larangan, tetapi ya kudu boga rasa rumasa kira-kira jeung kapantesan. Eta hukum Sunda. Rasa kudu boga rasa. Diciwit ku batur nyeri ulah hayang nyiwit batur. Nya. Nabok ka batur. Ditabok ku batur nyeri teu? Nyeri. Tong hayang najong, nabok wae nyeri komo najong gitu. Itu namanya rasa. Rumasa sok rumasaan, rumasa urang teh sakieu sok kitu, ya kan? Nya ulah kitu kieu, wajar aja hidupnya. Itu namanya rasa rumasa. Terus kira-kira we, ya kan? Hirup teh. Ya kan? Ulinya aya waktuna, sare aya waktuna. Eta santri laki menit kira-kira sare ti magrib ka magrib deui. Nah, kita kan kira-kira, ya kan? Abong tas mos, abong tas MPLS, mogok cenah capek, eta sare ti kira-kira, ya kan? Ti subuh nepi ka subuh deui. Misalna, eta ngaranna teu pake kira. Kuku ukuran beuteng teh 2 centong ge seueuh, nyuk sangu 10 centong. Sapiring ge seueuh, mawa sangu satelebug misalnya, ya kan? Itu namanya tidak punya kira. Yang keempat kapantesan, kudu ngukur kapantesan. Ieu urang pantes teh yo. Mun ngomong kitu jeung batur, ngomong kitu jeung guru, kitu kieu pantes teu. Lamun lumpat di pondok, di ditu ti yamin nepi ka dieu, bari teu di calana pantes teu yo. Pantes teu? Nya pantes wae di rok mah tau di sarung. Ya kan pantes teu? Bapak kan ngomongna kalau ti ditu lumpat ka dieu teu di calana pantes teu? Teu pantes. Di sarung pantes teu? Calana lain sarung.
Berarti itu di calan apaan? Di sarung. Menang teu tah? Ya, pantes itu relatif gitu kan. Pantes itu relatif. Ukurannya kita dan keumuman batur. Ulah pantes cok sorangan, tapi kudu pantes cek batur ongko. Da geulis ge lain cek sorangan. Lamun geulis cok sorangan, cok. Ceuk nya. Lamun geulis cek sorangan eta ngaranna gumeulis. Lamun kasep jere dewek arane gumasep. Sok kecakepan gitu. Sok kecepek dan sok kecakepan. Bahasa budak ayeuna naon ngaranna kitu? Hah? No. Nya nu kitu gitu kan. Nah, maka kayak tadi kapantesan juga itu yang berlaku di masyarakat, di adat masyarakat, ya kan, di adat masyarakat kita. Pantes ente santri kieu pantes ente lain santri gitu. Nah, itu diperhatikan betul. Itu bagian daripada namanya bermasyarakat, berhidup, berlingkungan, bersosialnya. Rasa rumasa kira-kira jeung kapantesan. Dina agamana aya hukum wajib sunnah, ya terus naon deui? Makruh haram. Tuh. Sa'alani ba'dul asdiqa. Kata Imam Al-Qadhi Abu Suja, sa'alani telah bertanya kepadaku, bahasa Indonesia. Sa'alani wistaqoni ing kaula. Sopo ba'dul asdiqai setengahe piro-piro dulur. Sebagian sahabat-sahabatku telah bertanya kepadaku. Hafidho muga-muga ngeraksa. Hum ing ba'dul asdiqa sopo Allahu Ta'ala Allah Ta'ala. Telah bertanya sebagian teman-temanku. Telah bertanya kepadaku sebagian teman-teman. Semoga Allah melindungi mereka. Bertanya tentang apa? Bertanya boleh diartikan meminta, memohon. Ya. Maka boleh diartikan pula sa'alani sudah meminta kepadaku. Ya. Sa'alani wis njaluk maring ingsun sopo ba'dul asdiqai sebagiane piro-piro dulur. Hafidho muga-muga ngraksahum ing piro-piro dulur ba'dul asdiqa. Hum ba'dul asdiqa humnya kembalinya ya. Hafidho muga-muga ngraksa hum ing ba'dul asdiqa sapa Allahu Ta'ala Allah Ta'ala. Minta apa? An a'mala mukhtasaron. An a'mala yenta migawe ingsun. Migawe kaula mukhtasaron ing kitab kang ringkes. Teman-temanku memintaku agar aku menulis kitab yang ringkas. Ya kan? Fil fikhi ing dalam kitab fikih. Kitabnya kaitan dengan dengan fikih. Ala madhabil Imam Syafi'i ing atase madhab Imam Syafi'i. Rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanu. Rahmatullahi muga-muga ngrahmati Allah alaihi rahmatullahi utawi rahmati Allah ta'ala mahlur sapa Allah ta'ala alaihi ing atase al Imam Syafi'i wa ridwanuhu lan keridhoane Allah. Rahmat Allah dan keridhoannya semoga diberikan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisari ing dalem kategori ringkes. Wa nihayatil ijazi lan tungtunge nihayah tungtung. Goyah sama. Wa nihayatil ijazi lan tungtunge
perkara kang singket. Kitab yang paling singkat, kitab yang paling ringkas. Gitu. Soal ikhtisar di sarahnya di bawah ya, nomor 2. Nomor 1 dulu mukhtasaron ay huwa ma qalla labduhu wa kasura maknahu. Yang dinamakan mukhtasar, ringkas ialah huwa ma qalla. Ia adalah apa yang sedikit. Labduhu lapadnya, wa kasura dan banyak maknahu maknanya. Yang dinamakan mukhtasar adalah apa yang singkat lafadznya, banyak maknanya. Simple. Kalimatnya banyak maknanya, luas maknanya. Itu namanya mukhtasar. Kemudian ikhtisar nomor 2 ya. Caranya besok aja dibacanya. Caranya mulai besok aja. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu. Liyaqruba supaya aweh keparek. Liyaqruba supaya aweh keparek, supaya lebih mendekatkan 'alal muta'allimi ing atase wong kang belajar. Kayak kita ini yang lagi belajar, dimudahkan, didekatkan. Darsuhu opo darsuhu derse mukhtasar, kitab sing ringkas. Ya Imam Abu Suja jere batur-bature, buatkanlah untuk kami kitab yang amat sangat ringkas dalam bab fikih dalam bab fikih madhab Imam Syafi'i. Kenapa harus ringkas? Agar para pelajar lebih singkat dalam mempelajarinya, gitu ya. Agar para pelajar nih kayak kita ini lebih singkat mempelajarinya. Belajar sapoe mahi jeung satahun, ya kan? Wa yashululan gampangaken, sok di mana? Wa yashululan gampangaken alal mubtadi ing atase wong kang kawitan, bagi golongan pemula, dan dimudahkan dan dapat kemudahan atas para pemula. Apa hibduhu ngapal akene mukhtasar. Apa hibduhu ngapal akene mukhtasar, dan dibuat pendek tuh agar orang yang belajar lebih dekat dalam mempelajarinya. Orang yang memulai pertama kali, pemula ngaji kitab, menghafalnya mudah. Kalau sedikit menghafalnya mudah. Masih suka menghafal enggak? Ya, tradisi kita itu para santri itu menghafal. Ya, dihafalkeun, kitab dihafalkeun. Ayo. Dihafalkeun, Quran dihafalkeun, hadis dihafalkan, kitab-kitab dihafalkan. Dihafal, masukin ke otak. Sing nepi ka hate. Dihafalkan, dipahami oleh otak, sing nepi ka hate, sing ngabuah ka amal. Untung ukur hafal di lambe, hafal Quran yang maning cangkem, ya kan? Tapi orang tekang hati, orang tekang amal, sehingga lambene Quran tapi amal lemah, masya Allah ada saking Quran. Naudzubillah min dzalik. Buka pesantren mah pesantren hafal Quran, santri tiba bogas 12 kabenan, ya kan direunuhan kabeh. Naudzubillah min. Ada kan kasus begitu ya? Iya rame di kita, alhamdulillah tidak, ya kan? Dan mudah-mudahan Allah jaga jangan sampai terjadi, ya kan? Dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boga rasa bogoh itu lumrah, umum, ya kan? Bahkan bisa disebut nikmat, anugerah, bahkan anugerah di Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat di Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Iya. Kita itu bahkan fitrah. Para pujangga menyebutnya begitu. Rasa cinta itu fitrah. Fitrah manusia boga rasa bogo, boga resep, ya kan? Resep kanu alus, teresep kanu goreng. Ya. Kebarang alus mah resep KBG nya. Resep kebarang alus mah. Maka mencintai itu fitrah. Dicintai itu anugerah.
Nah, anugerah. Mencintai apa? Mencintai. Mencintai apa? Mencintai fitrah. Dicintai anugerah. Bisa anugerah, bisa musibah. Anu bogohna aki-aki. Sok coba ya kan. Para ke kelas 3 SMP anu bogoh. Mending lamun beunghar. Ya kan? Iya mah. Om butut ya kan? Naudzubillah min. Dah. Wa an uksira fihi minat taqsimat wa hasril hisal. Wa an uksira lan yen ngakehaken kaula fihi. Ini kata Abu Suja mengatakan begitu. Agar membuat kitabnya uksiro dibanyakan, agar aku memperbanyak. Wa an uksiro lan yen ngakehaken kaula fihi ing dalem kitab kang ringkes tegese mukhtasar minat taqsimati saking piro-piro pembagian, minat taqsimati saking piro-piro pedoman, wa hasril hisali lan pelanggaran pekerti, wa hasril hisari lan pelanggaran. Memohon kepadaku sebagian teman-teman agar aku membuatkan kitab yang sangat ringkas, supaya sangat ringkas dalam bab fikih madhab Imam Syafi'i, agar orang yang belajar lebih mudah mempelajarinya, orang yang menghafal lebih mudah menghafalnya. Satu. Juga aku diminta untuk memperbanyak, ya kan, pedoman-pedoman tentang hal fikih, ya kan, juga tentang ketentuan-ketentuan perilaku kehidupan. Isinya nanti itu begitu kita, ya. Gitu. Wa hasrul hisal. Fa'ajabtu mangkan jawab kaula. Fa'ajabtu mangkan jawab kaula. Ho ing ma tolabam ini atau masa alam ini. Ho ing permintaannya asdiko hu ing ba'dul asdiko bela ila dalika maring mengkonon masa alani ila dalika maring mengkonon perkara kang dijaluk maring kaula. Taliban hale nyupri, taliban hale goleti lisawabi maring piro-piro ganjaran. Aku memenuhinya tuntutan sebagian teman-temanku, sebagaimana teman-temanku menghendaki, dengan sifat-sifat kitab yang seperti tadi disebut, dengan harapan, dengan tujuan aku mencari pahala. Taliban lisawabi karena nggeti ganjaran. Rogiban tur karena demen, karena cinta, karena mahabbah ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Fit taufiqi ing dalem pituture Gusti Allah liswabi, wa fit taufiqi ing dalem pituduh liswabi maring kabeneran. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Benar begitu? Innahu setemene Gusti Allah iku alama ing atase perkara yasa'u ngersakaken sapa Allah iku qadirun kuasa. Sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang Allah kehendaki mampu dan berkuasa menentukannya. Allah Maha Kuasa menentukan apapun yang Allah kehendaki. Wa bi ibadi lan kelawan piro-piro hambane Allah iku latifun maha lemah lembut, khabirun tur maha uninga. Dan Allah itu terhadap hamba-hambanya
maha santun, maha kasih sayang, maha lemah lembut, dan maha tahu. Allah itu tidak pernah berbuat kasar kepada hamba-hambanya. Maka kalau kita berbuat kasar kepada sesama hamba, itu kita berarti melebihi Allah, sombong ngarana. Allah wae berbuat latif, lemah lembut kepada kita. Kita doraka, ente langsung disiksa ku Allah ayeuna nya. Doraka maksiat juga langsung disinter ku Allah ente kan. Ente diantepkeun we, ngengkewe geus di akhirat baru dibalitungan. Sanggeusnya jadi balatungan. Aya balitung, aya balatung. Bilatung naon? Bilatung tahu nggak? Tahu. Ya, hewan pemakan bangkai yang pengurai, ya kan? Kalau balitungan perhitungan akan diperhitungkan nanti setelah balatungan, setelah kematian melewati kita semua, ya. Amal kita yang hade dihitung, nu goreng oga dihitung. Nanti dipertanggungjawabkan masing-masing. Gitu ya. Allah itu khabir, maha tahu, maha mengetahui. Sanajan teu eueuh saha-saha, kita sendirian Allah tahu, ya kan? Apalagi berdua. Berduaan di nu poek. Angger katingali ku Allah mah, eueuh nu poek, eueuh caang tidak terpengaruh. Tetap katingali. Kalau kita kan nu poek tidak kelihatan ya. Hurungkeun atuh lampuna ieu poek mah. Eta aya lampuan eueuh ana beli tah gitu katempo meureun warnana ya, warna tiung ya. Wa bi ibadihi lan iku kelawan pira-pira hambane Allah, wa bi ibadilan kelawan hambane Allah iku latifun dat kang maha lembut, wa birun tur kang maha weruh. Kitabut Thaharati, wallahu a'lam bis. Sampai sini dulu, nanti besok dilanjut. Dan besok mah nanti setelah dibaca dimaknai satu-satu, baca ya. Di apa namanya? Cara acak. Bapak nanti nunjuk, baca gitu ya. Kalau kalian harus setelah memaknai, Bapak baca, kalian maknai, kalian juga harus nangkep di kepala kalian, di otak kalian, ya kan? Nanti kalau disuruh baca, nah, kudu bisa, nutu bisa nangtung, nutu balik ke dia. Siap? Siap dong, harus siap. Anu, kan nu katingali belet diberi doa supaya pinter. Ya kabeh diberi doanya nanti di ijazah besok ya. Itu nanti ada nanti perwakilannya ambil ya, Bapak fotokopi nanti pagi ikror ijazahnya besok. Wallahu a'lam bis. Wa maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana